Jadi tahun ini dia tuh sayap kiri, coy. Ya, karena dia kaki kanan. Umur 17 tahun tapi gesit. Tiap dia main tuh lebih bagus lah dari pemain-pemain Liverpool. Nah, kemarin itu dia ngasih assist. Umur 17 tapi gesit. Emang harusnya. Bukan umur 40 itu. Soalnya bukan spesial. Persib masih lawan siapa aja? Persib masih lawan PSM. Sama Vietnam ya, sama Vietnam ya lagi. Enggak. Enggak. Kenapa lawan negara? Biar lebih berat aja. Kenapa lawan negara? Oh, Brasil. yang bikin berat pertanyaan Persib tuh Persib masih lawan orang tua. Nah itu berat. Mau lawan orang tua berat tuh nggak bisa. Jangan Borneo cuma lawan arah doang. Ya. Jangan Borneo cuma lawan Jameson. Persib masih lawan orang tua. Lawan orang tua sama Jameson. Ada yang japri gua, ada yang WhatsApp gua. Minta red card. Anjay. Untuk campaign apa nih? Campaign trip ke sono. Ke trip. Red cardnya ini. So, gue bilang, saya doang. Nah, sidekick saja. Oh, kayaknya nih yang WhatsApp gua kagak ngerti. Oh ya nanti saya approach lagi. Ajukan gitu. Ya. Kan sering tuh di sidekick gini-gini. Oh ya mas nanti saya ajukan. Nggak pernah nonton tadi itu. Berarti akhirnya kirimin klipper-klippernya. Iya. Gue juga ada yang nawarin sendiri. Sendirian tuh ke Gea. Iya kan? Ada. Tuh. Ham toba. Sensi banget sih ngeliat gue. Mentang-mentang gue bikin gol di Anfield. Gue mau pakai baju biru. Asik. Ada pengalian ya. Gue makan ciki oren dah. Bisa gitu ya. Udah kalau ini gue netral putih. Gue pikir ini buntut naga. Jangan kok. Enggak, taunya kucing gitu. Gue taunya kucing. Jangan gok. Enggak, taunya kucing. Gue pikir buntut naga, taunya kucing. Banyak sekali yang harus kita bahas hari ini. Dan kali ini, episode ini tanpa ada Abah Pican. Karena dia lagi disilet perutnya dalam rangka penyembuhan usus. Beneran? Ya. Ususnya kan usus 12 jari. Bukan 12 hari ya? 12 jari. Kan kita 10 jari. Nah dia usus 12 jari. Itu salah, makanya mau dikurangin 2. Usus emang 12 jari kok. Hah? Emang 12 jari. 12 jari ya? Serius. Betul. Tapi kan 10 jari. Oh itu maksudnya anjing. Gimana? Masa aku udah dibedah? Aduh, jadi kayak seperti biasa ada apa namanya tuh? Super Sub. Apa namanya itu? Renggi. Renggi. Nama gue bener kan nih? Renggi. Udah. Renggi Taufik. Taufik gue di sono. Di podcast seminggu ditulisnya Seminggu Taufik. Di sini Renggi. Ini kalau ngirim doang nggak nyampe doanya ke gue nih. Taufik Renggi. Doanya gitu. Nyari. Nggak ada orang namanya Taufik Renggi kata Allah gitu. Kata Allah gitu. Ada yang ngirim doa. Saya doakan buat Taufik Renggi nyampe ke Allah tuh ke Allah. Mana Taufik Renggi? Nggak ada. Kok bahaya dong. Bahaya gila. Ya kan bingung maksudnya. Bahaya itu bahaya. Lu seakan-akan jadi Allah kok. Oh iya. Jangan. Ya pokoknya ada Renggi ya. Ada Renggi di sini. Tapi Pican bukan lagi di Jogja. Oh itu iya, kemarin Jogja. ini, Iya kan gue teleponan sama dia. Gue lagi di Jogja, ada event kata dia. Jadi gini, jadi kenapa Renggi juga kan memang yang akan kita bahas hari ini adalah Liverpool Chelsea. Oh iya tuh. Perebutan juara Liga Inggris.
Barcelona Clasico. El Clasico. 2 El Clasico yang terjadi di weekend kemarin ada Spanyol sama di Indonesia. Ya, itu banyak sekali yang bakal kita bahas dan juga kita bahas adalah bagaimana caranya membuat bola sepak yang baik dan benar. Nah, betul. Dan entah itu di Tangerang, entah itu di mana, terserah deh. Setting gimana? Hah? Ini baru podcast bola. Podcast bola. Ngomonginnya bola. Zaman gua Pican Neru, wah Nggak hilang. ada. Pada ngomongin makanan, wah capek banget gua beneran. Nih baru podcast bola, daging nih. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda ngelihat di bola itu ada jahitan, nah, jahitan itu harus jahitan yang Bener ngomongin bola. Bukan pertandingan. Tapi fisik bolanya ya. Iya. Oh, jahitan itu antar satu sama satu nggak boleh putus. betul. Dari zaman dulu banget pakai jahitan. dalam sebuah Sekarang udah pakai laser, udah pakai Oh iya. Emang sunat. Dalam sebuah bola itu ada 5 bagian biasanya. Ada 5 bagian. Sebagai 1, 2, 3, atas bawah 5. Iya betul. Nah itu kalau udah dijahit biasanya seminggu 2 minggu baik lagi. Iya. Untuk lepas jahitan. Kontrol. Iya. Kenapa nggak pakai benangnya tuh dari ini daging kucing? Kulit kucing ya apa sih? Benang kayak Urat. gitu. Urat kucing ya? Bukan urat kucing. Apa sih pakai ini? Masa ada urat kucing jadi benang anjing? Apa sih? Urat madu. Ya, kayak gitu deh. Urat madu sih. Urat malu? Urat apa? Urat bangun. Ya pokoknya banyak lah yang akan kita bahas di Pokoknya tentang bola ya. Bola lah. Iya. Emang masa ada malu sama Nehru sama Pican? Kuliner. Sampai bikin jingle. Krim aku suka es krim. Gue udah curiga tuh. Pantesan itu kita nggak diundang ke Komo tuh gara-gara ini. Konsistensi ngomongin bolanya tuh nggak ada. Lu lihat di episode paling pakai baju jersey bola sampai gue doang kan? Iya. Saat itu gue doang. Karena gue sesuai callingan. Ini kita- Cuma, ya gue belajar dari pengalaman lah. Masa gue doang? Ini pakai dapur, kitchen. Dan set lagi tuh. Bajunya kitchen. Ini ya? Kalau Wancoy masih bola. Jadi at least memang satu di antara kita ada yang bola lah. Iya, Pancoy. Wancoy, nih jersey, Iya. casual, jaket-jaketnya jaket-jaket Apa itu jaket? casual. Jaket casual itu. BS Cup kayak kecil banget. Agak ini. Jaket boxing. Jaket ini apa? Jaket casual. Wah rusak lu handphone. Jaket casual. Nah oke, kita akan ngomongin SBB. SWB. Sekitar Sunrise Bilip. SWP. Hah? SWP. Iya. Z-nya mana? Kan waktu itu clue-nya ada Z-nya kata lu. Pemain Chelsea tuh. Allah jauh banget. Yang ada Z-nya. Siapa ya kata gue? SSB, ini nama segmennya adalah SSB. Apa itu? Kan SSB kita kenal sekolah sepak bola. Iya. Nah SSB apa? Sekilas suatu berita. Kan lempar. Itunya B. Oh salah. Maksud lu ke situ? Berarti gini, SSB, Bukan. segmen sepak bola. Oh. Emang kita ada berapa segmen ya? Nggak tahu. Ada kuliner ya kan. Gue bacain komen lucu-lucu banget tuh. Sumpah, sidekick gue juga lebih ngeliat mereka makan dibanding ngebahas bolanya. Nah ini belum 5 menit nih. Udah setengah Lihat tuh, anjing. cepet banget surut lihat di sini. Udah setengah. Enggak, kalau itu ada sedikit udah habis 1 sih. Wancoy, makan mulu. Pac-Man ya? Makan mulu. Enggak berhenti. Jadi di SSB berita pertama adalah soal drawing Piala Asia 2027. Tuh. Oh, iya. Indonesia ada di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Langsung Dasar lawannya juga. ngeri. Ini yang senior ya? Iya. Serem banget ini. Ini ujian Jepang yang jadi semifinalis Piala Dunia. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jepang semifinalis bang? Kapan sih semifinal? Apa ya? Perempat final ya? Yang tahun kapan? Yang Jepang Korea. Oh, Tuan rumahnya bener kan semifinalis? Oh, semifinalis Koreanya. Korea deh waktu itu ya? Iya, mungkin betul. maksudnya Wancoy Jepang Tuan rumah. semifinalis Tuan 2026 ini. Iya, Ya kan jadi. visioner. Iya betul, kan omongan gue selalu yang di depan biasanya. Gila lu ngomongnya. Karena emang ngomongnya kayak kemarin Yamaha dia selalu di depan ya. Ya, jangan nih kita Komen. Honda. Jangan ini kita Honda. Ini orang Yamaha nih gini nih.
Udah mau Orang masuk. Yamaha katanya pernah DM gue mau ngasih X-Max. Nah. Coba ya ke sidekick ya. Bener. Coba, bener nggak? Berani nggak? Bener, kalau X-Max gue bilang sih cocok Betul. banget. Karena kan lu XXL gak kecilan kan. Mendingan X-nya gue yang maksimal. Karena kan kalau maksimal pakai AW. Maksimal. Marimar. Marimar. Oh. Jadi Minuman anak SD itu. Mari mas. Marimar. Ini dong rebut kembali. Marimong. Apaan Mas marah mabu? Mari mas rebut kembali. Ya, kalau di Jawa Oh, gitu. iya. Kalau di Jawa gitu ngomongnya. Kan di Bandung, Jawa juga. Coba kan. Beda bahasanya. Marikang ini. Jadi hasil drawing Piala AFC 2027 itu adalah kita satu grup sama Jepang, sama Qatar, sama Thailand. Keras semua. Ini keras sih. Jepang udah pasti levelnya udah dunia lah kalau Jepang mah. Qatar juga udah sekarang udah Juara Asia kan? ya kemarin juara Asia ya. Juara kan? Tuan rumah kan? Yang sempat diceng-cengin kafar gitu kan. Oh iya, karena VAR-nya itu. Oh Qatar, iya. Iya. Iya ditunjuk sama si botak juga kan. Woi. Jatuh anjing, gue cuma dapat rempahan. Gue juga pengen dari tadi. Udah kita bagi rata. Gue mah segini aja. Serius gue segini aja nih. Tapi oke. Tapi kalau ngomongin drawing kan ada pot-potnya ya. Nah ini Indonesia berarti pot ke berapa? 4 ya? 4 ya? Iya Ah, sih. Thailand? 3 pasti. Pasti 3. Nah, apa namanya Thailand? Nah ini beratnya juga Indonesia ini akan adu gengsi lawan Thailand. Oh, Oke lah, pasti orang menjagokan di grup ini. Ya kalau bisa diambil 2, Jepang sama Qatar yang lolos. Ya. Iya. Ya tapi kan siapa yang nggak mau jadi juru kunci gitu. Tapi kok bisa gabung ya sama tim ASEAN? Kan drawing nggak urusan Kan gue misalnya dikit ya, ini ada yang banyak. Masa punya gue yang diambil? jauh Oh iya. dalam. Ini kan enggak. Kan drawing udah nggak ada, udah tergantung pot, nggak harus ASEAN atau apa segala macam. Oh gitu. Nah ini adalah ujian perdananya real test lah kalau misalnya Betul. orang-orang bilang buat John Hartman ini. Oh kemarin kan dia kayaknya masih nyoba-nyoba ya. Betul, dan besok kan lah yang AFF ini juga kan nggak full tim. Yang muda-muda kan itu? Yang muda-muda dan banyak lokalnya juga. Dan ini pertaruhannya sih, ya bukan pertaruhan sih menurut gue, ini adalah Yang Pembuktian. baru. pembuktian. Ajang pembuktian ini. Lembaran baru buat sepak bola Indonesia nih. Ya mudah-mudahan bisa bersaing lah. Dia mainnya di Arab, di Riyadh, Jeddah, dan Damam. Apa tuh dari demam? Itu panas dingin. Jadi mainnya pada pakai bebek fever. Oh lagi dingin nih Januari. Bubble paper nggak masuk akal tuh. Kenapa? Katanya handphone panas katanya pakai gitu. Lah, Serius emang? ini waktu itu kita syuting nih, orang kamera baterainya panas, ditempelin bebek fever. Beneran? Oh iya. Bener. Ya berarti otomatis di dalamnya tuh pasti batu es ya? Enggak, Ya kok pendingin lah. Gel. Gel dingin ya? Bener. Gel, iya. Kan bini gue ngomel-ngomel, gue tempelin langsung. Makin ngomel, apa maksud lo? Oh panas. Panasnya ke ngomel. Wah ini seru nih kalau misalnya kita kesana nih. Iya betul. Sekalian umroh. Umroh dulu, awal Januari, awal tahun kan dingin tuh sana tuh. Set, abis itu support Indonesia. Nah niatnya kita apa nih? Support Indonesia atau umroh? Gue sih niatnya umroh kalau gitu. Wow umroh. Iya. Apa Indonesia? Iya, akhirnya kita berangkat umroh nggak nonton bola. Kan ngomongnya adalah doa. Ya kan? Jadi nonton bolanya di hotel. Tapi berarti kalau misalkan ngeliat kayak begini tuan rumah udah Arab berarti udah nggak ada perang-perangan berarti ya? Harusnya sih. Iya, semoga sih udah aman. Ini kan Januari tahun depan berarti ya? Ya. Iya, habis Iya. Piala Dunia nih. Dan berita berikutnya adalah dari futsal. Futsal Indonesia naik peringkat, istilahnya naik kelas dia. Sekarang ada di peringkat 14 dunia, naik 10 tingkat dari peringkat 4 di Asia. Berarti sebelumnya kan 24 24 di dunia. dunia. Waktu kita Piala Asia di sini itu masih peringkat 24 Indonesia tuh. Waktu coach yang megang peringkat berapa? Aduh, Jauh. Udah lama ya. Jauh. Coach kan, Ranking lah ya, pokoknya ranking lah ya waktu itu ya. coach itu bagus tapi ya Arteta lah.
Ya. Juara dong. Ya bentar lagi. Oh, iya. Bentar kita bahas. Iya. Nah, jadi sekarang udah naik 10 peringkat jadi 14 dunia. Canggih loh, 14 dunia tuh dikit loh. Coba. Maksudnya dikit tuh, lu ngitung sampai 14 nggak sampai semenit, 1, 2, 3-nya. Tuh. Maksudnya bagus kan? 14 bagus kan? Kok dikit sih kenapa? Maksudnya bagus 14. Kan ada 5 besar, 10 besar. Ini 14 nggak jauh dari 10 besar gitu. Pernah nggak lu ranking 14? Enggak, 28 paling gua. Paling bagus? Enggak, pernah. Gue semua angka gue cicipin. Kan lu masih catur bulan kan? Paling bagus lu ranking berapa? 2 kalau gue 2. 3. Pernah lu? Nah, gue 2-nya berarti tuh waktu itu. SD gua. Ah, gue juga SD. Bener, lu 3, gue 2-nya waktu itu coy. SMP mah udah belasan, SMA puluhan. Tapi ya, sekarang mah udah gak ada ranking kan? Iya, gue SD juga paling tinggi gue 3. Ada? Sekolah nyetir emang ada rankingnya? 3 gue, ya anjing. Kalau jahit emang ada. juga jai. Ijazahnya Buyung Taylor. Ranking 3 gue dulu. Gue 2. Homeschooling waktu itu kan. Oh, lu tinggal di sekolahan? Homeschooling aja ranking 3. Homeschooling kan cuma sendiri. Gurunya dihitung sama orang tua. Jadi orang tua ikut Goblok banget nih anak nih. Homeschooling aja ranking 3. Kan mereka 1. Pokoknya selamat lah buat tim futsal ya. Emang luar biasa tim futsal nih. Pokoknya di dunia ini Ini imbas dari 2 kali runner up. betul, Indonesia ini cuma kalah peringkat dari Iran, Thailand, dan Jepang. Wah, Jadi oh, Asianya? Asianya nih Asianya. ya. Asianya satunya Iran, 2-nya Thailand, Jepang. Oh, Thailand tuh tinggi juga ya. Oh, Thailand juara Kemarin kalah kan sama Thailand di yang U7 AFF. Ya, AFF. AFF, iya. Karena kan mainin yang muda, Iya, bukan yang betul. seniornya. Bukan siapa yang jagonya main futsal? Ya, gua tak. Evan Mopik. Riyadi. Ready. Selamat Riyadi. Bukan. Enggak, dia nyari nama Indonesia aja dia tuh. Samuel Eko. Samuel Eko. Yang kiper siapa yang kemarin? Ramdhani. Bukan. Ada yang senior satu tuh yang jago. Ibi. Habibie, Iya, betul. yang jago. Iya, Habibie. Nggak main kemarin kan? Terus yang golin terus penalti nggak gol waktu itu siapa? Oh, Israr. Yang mau di Ke Bangkok. iya. oh keluar negeri Thailand, bukan Eropa ya belum ya? Tadinya kan mau ke Eropa kan Spanyol. Eropa kan setahu gue. sempet. Oh nggak jadi. Kesiangan. Enggak harus. Mahal. juga. Udah jam segini ke Spanyol pulang jam berapa? Ke Eropa nggak jadi. Kayak dingin. Mana cuy? Udahan. Oh masa udahan coy? Kan ngambil doang. Oh. Masa udah? Kan juga baru mulai. Kemudian semenjak lamaran kemudian udah makanan dikit kata dia. Siapa lagi? Apa lagi nih? Berita apa lagi nih? SSB nih. SSB. Cristiano Ronaldo. Cetak rekor lagi. Apakah rekor tersebut, Ranggi? Kita Dioper, mencetak saudara. 100. Mencetak gol yang ke-100 deh nih di ajang Saudi. Di Liga Arab udah 100. Gila, di negara udah 100. Paling baru berapa dia? Baru main berapa tahun ya? Tuh hitungnya capek ya kan Wahid Isnaini. Wah itu apa? Satu. Lah. Masa panjang banget? Emang mau berapa? 1, 2 berapa? Isnaini. Masa? Lu mau berapa? Setelah ini, Ya. tua gapat mana jupan lu? Kalau Ya nggak bisa gitu dong. mereka Nggak bisa gitu. Nggak bisa begitu. Gimana coba kalau di sana ngitungnya? Cepat gitu. Lu ngebayangin di Ronaldo di jupan. Arab main petak umpet tuh. Enggak kalau anak kecil di Arab. Tua gapat mana jupan lu? Nah ngitungnya pakai Ya kan ada lagunya Wahidun satu Isnaini. ya lama dong gitu jadinya. Ya udah, cepat. ngapain minta umpet lagi kan? Lagian itu pun lagu anak Indonesia gitu. Iya. Kan diartiin soalnya. Wahidun satu. Kalau nggak diartiin. Wahid satu, Kan anak Arab. Isnaini 2, Iya. salah satu 3, Ya. Arbaatun 4. Betul. Apalagi Sitatun ya? Hamsatun 5, 6. Browsing dia nih pasti. Sitatun kan 6. Tuh. Si Tatun mah punya salon. Si Atun. ngok. Tapi Ronaldo gila 100 gol ini. Gila sih. Gol. Tapi dia lagi ngincar yang 1000 golnya ya. Ya. Kurangnya berapa? 64 ya? Sekarang udah 971 Dikit lagi, gol. tinggal 29. Anjir, patungannya kali ya? Kasih sih ya. Udah 29. Kasih sih ya. Tapi udah ada belum? Belum. Nyetak gol. Udah ada. Pele?
Enggak, emang Pele sama 1000. Romario. Masih perdebatan 1000. Oh berarti Romario. Karena dulu kan mungkin secara statistik ada yang nggak dicatat atau tidak tercatatkan seperti sekarang gitu loh. Tapi Romario berarti yang udah tembus. Emang Romario 1000? Enggak juga. Belum ada emang. So tau dah lu Nggi. Belum. Pokoknya yang memecahin rekor terbanyak dulu sebelumnya kan Messi dari si Gerd Müller kan, yang Jerman. Berapa? Ya pokoknya ada dia mecahin tuh, sempet tuh yang lagi MSN. Coba aja tulis mencetak rekor, mencetak gol terbanyak, Kalau rekor nggak salah ya, mencetak Yang gol. masa. Iya. Soalnya Tanya itu temen lu, chat. Pele tau gue udah nembus 1000. Masih perdebatan. Cuma nggak tahu, sampai tahu yang gol ganti dihitung ya. Ya. Ronaldo masih. Jauh gila. Ronaldo. Pele Enggak Kedua ya. Messi. Nih, Ranggi, tuh. pemain zaman dulu itu agak sulit untuk mencetak lebih banyak gol karena kompetisinya tidak sepadat sekarang. Nggak sebanyak sekarang. Ya. Ya, itu kan liga-liga doang. Betul, di sana kan Liga liga negara, doang, liga liga negara, seminggu liga sekali, negara. liga negara udah. Jadi kayaknya untuk mencetak gol kecuali latihan dihitung. Sesko banyak dong kalau latihan dihitung. Iya dari- ya. Sesko kan banyak kan di latihan ya bikin gol ya. Awal dari kecil. Oh, Romario tuh 750, Gi. Iya. belum ya berarti. Belum. Pele pun juga belum. Iya. Oh, Pele dong. Tapi versi FIFA sering mencantumkan lebih tinggi Pele tuh. Iya. Nah dari itu aja tuh lihat nggak exact gitu loh. Iya. Lebih dari 750 lebih. Iya. Karena Nggak, bukan apa sih ya. nggak kecatet. Lupa waktu itu Iya, zaman orangnya. dulu emang mikirin gol-golan. Penting timnya menang. Statistik mah nggak ngaruh zaman dulu. Benar. Jadi Nonton bola dari radio, gimana mau nyatet? Iya. Iya kan? seru lah gitu. Iya, seru Komentator kan? Nonton bola dari, lu pernah kan nonton bola dari radio? Nggak stereo lagi. Kalau dulu waktu zaman SMA kan kalau di lapangan bola tuh lebih seru kan. Denger radio tuh. Komentatornya. Komentator udah kayak deket banget pas nonton aslinya itu masih di setengah lapangan. Kayak nggak seheboh ini deh kayaknya. Masih jauh ternyata selama ini gua hanya dipermainkan. Theater of mind lu kena ya. Yoi, parah. Dikit lagi nih, dikit lagi. Pas nonton kan sering tuh kalau di lapangan dulu nontonnya langsung, dengernya pakai ini. Wah, jadi masih jauh ternyata. Makanya ya. dikombainnya sama film Tsubasa kan. Tsubasa kan komentatornya kayak seru banget kan. Iya. Tapi di pas tayangannya nggak nyampe-nyampe, lari aja kan gitu. Bahasa Jepang ya? Terus Iya. itu lagi. Indonesia. Yang Indonesia juga seru banget gitu. Bisa Ki, terima ini. Dia dialog gitu kan lama banget, nggak nyampe-nyampe. Tapi kayak seru banget gitu. Tahu larinya padahal. Tinggal 10 tik lagi. Iya. Tapi panjang lu ngobrol dulu. Ngobrol. Aku harus gimana ya? Iya. Minum dulu kali ya gitu. Enggak ada. Masa minum dulu kali ya. Keburu imsak dong kalau kayak gitu. Dan berita berikutnya adalah kick off final Liga Champions 2005-2026. Sebelumnya kick off dimulai di jam 2 pagi. Sekarang main di jam 11. Nah, Kayak Premier ini. League nih ya, berarti Ini bagus lah. Jadinya kemarin ada perdebatan di antara kita ya. Oh, Harusnya kalau jam 2 kita aman itu, tapi karena jadi jam 11 jadi ada yang satu nggak bisa jadi wah ribet dan last minute baru bisa. Aduh itu. Tapi akhirnya bisa. Iya, tapi Tapi nggak tahu. belum tahu nih. Diokein apa enggak. Bener padahal itu angkanya bagus banget. Iya. Elah. Cuman Bisa beli iPhone 17. Pro Max. Aduh. betul. Itu pasti full tim tuh. Pasti full tim tuh. Baik banget. Hitung dong kalau kehitung. Nah, Enggak, gue juga kaget. 6. Bisa ya, bisa. Bisa. Berarti ada iklan ya, ada produk ya. Berarti full tim tuh kalau gitu tuh. Karena kalau digantiin ada gue nggak pernah ada produk di sini. Kalau gue sampai bawa produk sendiri. Gue nontonin, wah full tim inside kick. Ada produk tuh. Giliran gue kagak ada nih kata dia. Lihat UMKM umkem lagi tuh. Kalau ada produk, semua tiba-tiba bisa. Semua dikalahin. Wah, bisa gitu. Jadi nanti final champion antara PSG lawan Arsenal itu akan bertanding di jam 11 kick off-nya mulainya. Sementara tebakan gue masih benar PSG. Lu PSG? Gue PSG sama si Bodo Jimit tuh waktu itu nebaknya. Gue salah, gue udah gagal. Gue Barcelona sama Bayern. Oh 2 lah. Finalnya Barcelona Bayern gue gagal. Kalau gue di UCL ini berkali-kali gue bilang, ini kalau dari Bagan ya harusnya Arsenal juara. Karena nih kayak ini Chelsea menang di CWC, lawannya tuh di kelas di Bagan dia tuh enak-enak, gampang-gampang. Begitu final ketemu PSG, ini kan sama nih, cuman nggak tahu nih Arsenal nih. Nah kemarin memang sudah
sudah dipastikan Arsenal akan berhadapan melawan PSG di final Liga Champions setelah PSG kemarin menahan imbang 1-1 lawan Bayern Munchen ya. Dan Kvaratskhelia masuk buku rekor Liga Champion karena ini jadi pemain asal Georgia yang pertama terlibat dalam gol pada 7 laga fase gugur Liga Champion secara beruntun. Emang gila sih si Varane kemarin. Farah ya. Gak kekejar, lu lihat golnya kan, yang golnya Dembele itu kan asisnya Varane tuh. Semua dia tuh loh, Chelsea juga sama kayak gitu. Dayot ya itu ya? Kayak gak kekejar lagi. Iya, Dayot Upamecano. Tapi ini memang pertandingan kemarin harus diakui PSG bermain lebih bagus, cuman banyak dibumbui kontroversi. Oh, lawan Munchen ya? Lawan Munchen. Iya. Kenapa tuh? Si Enrique menurut gue emang benar-benar ngedikte si Kompany di match itu tuh. Iya. Iya kan? Latihannya itu dia benar-benar ngehantem sisinya si Olise. Betul. Olise kan di situ benar-benar nggak kelihatan kan. Beberapa kali tuh si kipernya si Sapono ya. Siapa tuh? Kiper PSG. Sapono. Bukan. Siapa sih? Sapono. Iya, Saf juga. Sapono kan? Safonov. Iya, Sapono. Itu kan di sono. Di sini Sapono. Sapono berapa kali tuh kalau kick off ngasihnya ke daerah Olise mulu. Olise. Akhirnya Olise kan lemah tuh. Dapat bola di press. Tapi Olise kan sayap kanan. Iya. Emang sayap kanan kenapa nggak boleh ke situ? Lagi ditepungin sayap kanannya. Kan dibuang situ sama si Sapono tadi. Olise lemah, makanya benar-benar dieksploitasi di sisi situ tuh. Olise makin nggak kelihatan kan di kanan. Benar. Jadi memang kemarin itu orang banyak yang bilang memang ya PSG pantas menang, lolos. Pantas, iya. Tapi memang ada 2 kontroversi, keputusan kontroversi yang terjadi. Yang pertama adalah Nuno Mendes yang tidak dapat kartu kuning kedua setelah terlihat kena handsball. Harusnya itu kartu kuning kedua. Karena kalau misalnya gue ada referee channel yang gue follow tuh, itu memang menghalangi peluang gol. Bukan Dokso ya. Nuno Mendes. Yang di ending ya? Bukan. Yang mana sih? Yang babak pertama. Lemier. Yang Laimer yang malah akhirnya wasit ngasih handsball untuk si Lemier. Handsball buat si PSG free si kicknya. Lemier kata handsball yang di situ. Padahal setelah dilihat Laimer nggak handsball, kena badannya. Wah, itu jadi harusnya Nuno Mendes kena kartu merah karena dia udah kartu kuning. Jadi itu kontroversi pertama. Yang kedua adalah ini dia nih. Tangannya Joao Neves dari sapuan Vitinha. Iya. Tapi lagi-lagi setelah ngelihat regulasinya itu nggak handsball karena tidak disengaja, bukan tidak undeliberately. Jadi tidak Nggak aktif. Nggak sengaja lah. Veronica? Hah? Nggak aktif. Handphone. Tapi itu ngebuang sih. Tapi gue juga nggak tahu ya, peraturan berubah mulu ya. Ya kan, terus di IPL sama di UCL juga beda-beda. Karena yang ngebuang kan teman sendiri. Iya. Terus dia posisinya tuh bukan posisi. Tapi pasti temennya lah. Nggak mungkin yang ngebuang pemain Munchen. Iya nggak, maksud gua. Kalau itu tendangan dari pemain Munchen, itu mungkin langsung kena penalti. Nah masalahnya kan ini dia juga itu tuh refleks kena muka si Neves tuh. Tangan di sini. Iya kan cepet banget. Tangannya gitu kan. Nah sebelum begini kena tangan. Tapi pas ending memang belakang. Si Vitinha-nya ngadep sana, terus balik badan langsung dek. Nah si Joao Neves-nya kaget. Pas gini kena tangan. Tapi handsball itu penalti. Kalau memang peraturannya ada tuh di referee channel, emang nggak handsball. Nggak handsball itu. Nggak handsball sih, karena kan dari temannya itu. Tapi gue bingung. Kalau yang Nuno Mendes baru itu sih tangannya tinggi. Ya. Terus gerak juga. Cuman aneh sih itu banyak yang bilang ini match kayak Chelsea Barcelona. Ya, yang Ofrebo itu banyak yang bilang kayak gitu. Terus yang di menit ending tuh babak kedua yang tendangan dari Munchen kena si Joao Neves lagi kan di kotak penalti. Yang terakhir tuh. Mana? Yang lo capture tuh yang mana kejadiannya kok? Yang itu yang tadi Vitinha yang penalti. Itu yang kontroversi. Tapi emang ada beberapa kayak pelanggarannya Luis Diaz. Yang di blok sama Luka Berardo. Itu pelanggaran di ujung kotak penalti tapi malah wasit ngasihnya ke PSG. Nah ada kalau teman gue bilangnya gini. Nah itu kan jelas tuh. Handsball itu. Handsball kan. Bak Utama.
Nah, tapi disangkanya ini yang handsball. Padahal setelah dilihat tayangan ulangnya ini nggak handsball. Nah, ini Tapi harusnya emang ini nggak bisa dicek kan? Insiden kayak gini. Soalnya nggak ini Nggak penalti. dikotak Nggak potensi penalti. gol, nggak potensi penalti, bukan pelanggaran keras juga. Makanya nggak bisa dicek VAR. Nah, kalau ada gua ini permainan uang-uang Minyak. Lah, tapi Arsenal kan bukan minyak. Emirates. Emirates-nya. Emirates. Arab. Qatar. Kan PSG ininya Qatar. Apa namanya itu? Visit Qatar. Sponsornya. Qatar Airways. Apa sih? Qatar Airways ya? Yang mana? PSG. Iya, Qatar. Qatar apa? Foundation? Airways kan? Qatar Airways. Iya, benar. Ini Emirates. Awalnya Emirates. Kalau si Atletico, sponsor apa? Huawei. Bukan. Nggak sempet. Riyad. Oh, Riyad. Riyad. Tuh, sama. Minyak semua. Belakangnya kebunku. Enggak, lihat bungu. Riyad kebunku. Cipta sempurna. Ini gua habis. Gua nggak habis kata dia. Lu buang kemana cuy? Dari pertandingan lainnya adalah Arsenal lawan Atletico dicetak oleh Saka gol kemenangan Arsenal. Gol sematawayang dari Arsenal dicetak oleh Saka. Iya, ini Saka kembali lagi dan emang jago sih emang dia ini orang. Akhirnya jadi, nah ini juga ada kontroversinya nih. Yang ini, dari yang match sebelumnya juga udah. Nah, tapi yang penalti yang satu-satu tuh, Kak? Kita bahas ini dulu. Atletico nggak dapat 2 penalti katanya. Yeah. Waktu Saliba Over Simeone. iya, ini Simeone udah sendirian, udah lewatin Raya juga. Iya. Ada tarikan Ada. ke pundaknya, tapi Simeone tetap coba Jalan. Iya. terus mau nendang nggak kena. Itu satu katanya. Tapi penalti. Jatuh aja. Penalti. Tuh. Ini yang telak lagi nih. Yang kedua adalah Antoine Griezmann. Tapi di sini Hitung pelanggarannya. pelanggarannya si Gabriel dulu. Itu Jadi emang jago-jago tuh. Emang- Gabriel tuh bukan lemah sebenarnya, cuman dia tahu timingnya kapan dia harus ya jatuh. harusnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak ada pelanggaran ke si Gabriel itu, Griezmann diinjak penalti. sama Calafiori itu. Bisa jadi penalti. Tapi ya selamat lah buat Arsenal yang akhirnya setelah berapa 24 tahun tahun ya? 20 20 tahun. 20 tahun bulat. Ya, terakhir itu kan zamannya Wenger. Hungry. Iya, Sol Campbell ngegolin kartu merah. 2006. Dibungkus balik sama Eto'o dan juga Giuliano Belletti. Kelar itu. Iya. Anjing bagus juga ada inget loh. Iya. Kayak ngomong dalam hati. Bagus juga dalam inget. Ada mic. Kayak VO. Kipernya masih Lehmann tuh ya. Jens Lehmann. Itu kan kartu merah dia kan? Kalau merah. Iya, kartu merah tuh. Kaget gue tuh. Fabregas tuh lagi baru-baru nongolnya. Nah, final nanti Arsenal lawan PSG. Kalau super komputer Opta Ya. ngejagoinnya siapa coy? Arsenal. Wah. Iya benar. Bener kan? Arsenal di 55,76%. Kalau- Sisanya buat PSG. Kalau lu jagoin siapa? PSG lah. Tetap PSG. Iya kan gue dari awal ngomongnya PSG Jimit. Lu? Di atas angin PSG sih, cuman nggak bisa diremehin juga sih. Arsenal. Iya. Tapi gua kalau ngeliat Secara permainan. kalau mainnya Arsenal masih bisa PSG masih lepas itu ya, nggak jadi beban karena kan dia pasti akan diunggulkan. Kalau tiba-tiba jadi beban, nah itu jadi bahaya. Tapi kalau misalnya main kayak biasa nih 2 leg lawan Munchen sama lawan Munchen gitu, PSG sih Iya, juara lagi sih. Berarti kesempatan Arsenal yang tadinya pengen ngerebut 4 piala, sekarang sisa 2. Dan dua. dua-duanya masih optimis ya. Masih bisa ya. udah di tangan Bisa, dia, bisa. masih di tangan Ya, dia. ya. Tapi semoga si PSG-nya ini full tim, nggak ada yang cedera. Benar. Karena kan waktu lawan Chelsea di CWC, dia banyak yang absen tuh. Benar. Lagi pula kan ceweknya juga buat dia, apaan sih nih gitu. Buat siapa? Buat PSG. Buat PSG? Iya. Tapi nggak mungkin sampai sekarang Enrique. Enggak, itu acting aja biar Chelsea ngerasa, woi juara. Enrique sampai sekarang, dia masih kesel sama Chelsea-nya Enzo Maresca. Enggak, cuman kan cewek itu kan buatan FIFA yang diada-adain. Kata yang nggak diundang. Enggak, pertanyaannya gue, kenapa Chelsea ada di situ? Kan hitung-hitungannya, dia juara Eropa. Tahun berapa? Yang mananya? Itu kan terakhirnya, 2012. Iya, jauh. Terus sama 2000 yang pas Covid. Nah, sekarang Chelsea gimana hasilnya? Ya sekarang. Ya Nah, sekarang. makanya itu enggak itu Liverpool kan kenapa nggak diajak?
Hah? Kenapa nggak diajak? Makanya itu aneh. Juara di Premier League nggak diajak. Nggak, kayak kita ngomong Eropa, di kompetisi Eropanya. Juara Piala Eropa nggak Sekarang diajak. Liverpool gimana? Hah? Gantem nih. Ini lagi-lagi nih, Liverpool tuh emang, bukan Liverpool ya, Arne Slot tuh emang anjing. Untung ngomongnya di YouTube ya. Nah, Tapi nggak kalau di-ban. tapi itu bener di TikTok juga kena. Jadi kalau kita live ngomongnya tuh Arne, Arne. nggak boleh. Lupa kan saking kesel. Slot tuh nggak boleh. Gak boleh. Jadi Oh iya. jadi tiba-tiba di restrict kan gue udah posting tuh, udah gue edit Oh, di IG, iya. Di IG. Post ini di restrict karena di Indonesia gitu. Karena gue lihat Iya, iya. gambling slot Itu. Tolol. Meta lu juga Meta lu nggak ngerti. Meta tanya apa emang? Hah? Meta tanya apa emang? Tablo. Tapi emang gocek dulu Arne gitu. Ya kan Enak banget ya. kita kan lagi kesal. Iya, Ini iya. Arne Slot nih. Terus tiba-tiba di restrict kan mau gue ulang juga. Ya masa gue ulang sih gitu ngambeknya. Karena actingnya diulang. Terus mau gue edit blip kan males banyak tuh slotnya ngomongnya. Harusnya edit katanya aja, Gok. Arnes Slot gituin aja. Gitu. Sama tulisannya diganti. Kan gue lagi Gembok gitu misal, jangan slot ya. kagak, bukan kan lagi marah nih. Iya, iya. Ini mah Arne Slot tai nih. Arne Slot nih, ya kan? Masa kan gue itu satu. Tapi emang kayak gitu. Harusnya diedit gimana? Dia edit lagi Kemarin marah. gue juga kejadian di TikTok lagi nge-live kan sama anak-anak bola tuh. Ngomongin, bang, jangan ngomong, jangan nama panjang gitu. Kenapa emang? Arne aja. Oh iya, bener ada tulisannya. Peringatan. Iya bahaya emang. Nah pokoknya ini menurut gua Arne Slot ini emang wah ya Allah. Tottenham Hotspur waktu zamannya Igor Tudor, dia nggak pernah menang. Iya. Igor Tudor nggak pernah dapetin poin sedikit pun. 5 pertandingan ya? 5 pertandingan dan akhirnya dapat poin 1 dari Liverpool. Chelsea 6 match berturut-turut di Liga Inggris kalah. Dari 14 Maret kalau nggak salah. Berarti udah sebulan lebih coy, nggak pernah menang. Nggak pernah ngegolin, golin atuh. Nggak pernah Lawan menang Nottingham. Chelsea. Lawan Nottingham Forest juga di kandang Chelsea 3-1 itu kan. Iya bisa bikin gol atuh doang tuh. Gila. Lawan Makanya. Liverpool. Seri. Poin pertama lagi. Gue bilang, wah sakit jiwa nih emang si botak goblok nih. Asli. Botak tuh. Botak yang bule ya. Kalau botak yang biru, oke. Oh iya. Nanti kita bahas. Nanti. Tapi emang gue juga aneh. Awal gue bilang, wah ini mode-mode bantai nih. Feeling gue sampai diajakin nobar. Udahlah, ini mah mode dibantai sama Liverpool. Liverpool kan baru naik abis menang lawan Crystal Palace kan. Oh udah pulih nih. Terus mau mastiin dia ke UCL. Di otak gue kayak gitu. Tiba-tiba lihat line up. Wih, Colwill udah main nih segala macem. Rio tuh pemain sengketa. Pemain Chelsea kan. Oke tuh ngasih assist. Wah jadi ancaman Menit awal nih. lagi. Iya. Gue juga ngerasa, Feeling gue bener nih mode bantai nih kata gue. gue juga sama. 2-0, 3-0 ini mah. Iya kan? Tiba-tiba Enzo. Abis itu kok mainnya, kok diserang mulu nih? Kok tolol? Iya. Goblok. Terjadilah pergantian pemain. Nah, jadi ada Apa tuh? ada pemain Liverpool coy namanya Rio Ngumoha. Itu Dia dari SSB Chelsea. dari SSB Chelsea baru tahun lalu Tahun ini, dibeli. Tahun lalu. Aduh, emang. Tahun lalu. Tapi tahun lalu masih di youth-nya. Masih di Rangger. Nah, Dipasung. Kalau ngasih makan depan pintu. jadi masih dipasung. Belum boleh keluar aja. Karantina dulu. Kenapa dia di karantina? Baru pulang perang. Kayak gitu. Nggak boleh keluar sama Mbak Berta. Masih di karantina. Jadi tahun ini dia tuh sayap kiri coy. Karena dia kaki kanan. Umur 17 tahun tapi gesit. Tiap dia main tuh lebih bagus lah dari pemain-pemain Liverpool. Nah kemarin itu dia ngasih assist. Umur 17 tapi gesit. Emang harusnya. Bukan umur 40 itu. Soalnya bukan spesial. Dia lebih gesit daripada Arne Slot. Nah, iya wajar. Enggak tapi. Sama bapak gua yang umur 70 gesitan dia. Ya udah wajar. Nah kalau kita nonton Indra Sapri yang U19, gesit-gesit banget, masih muda. Iya. Coba yang legend, gesit, itu baru heboh. Iya. Itu kenapa si Rio gesit? Karena dilepas dari kerangkeng. Tuh kan, geladakan. Salah gua ngomong bangsat.
Nah, dia pokoknya di match kemarin itu paling oke lah mainnya. Dianggap oleh penonton Liverpool tuh. Iya. Tiba-tiba di menit 60 ditarik keluar dia. Digantiin. Itu satu stadion ngebuin. Ke Arne Slot. Sampai udahan seri satu sama itu banyak hinaan lah buat si Arne Slot. Bahkan sekarang udah ada petisi untuk Arne Slot cabut. Oh iya. Sebelum habis. Iya udah ada. Stay tahun depan. Udah lebih dari kemarin. Tadi tuh terakhir gue lihat udah 530.000 tanda tangan. Gila. Dan rencananya mau ada di kitabisa.com juga. Nyumbang. Buat pesangonnya si Arnes. Gue sebenarnya kok kayak gitu-gitu maksudnya kayak biasa aja. Tapi gue mikirin keluarganya Arne ya. Misalnya emaknya gitu. Anak gue dibenci 530.000 orang. Terus kalau dipecat, si Arne kemarin daftar kayak BPJS Ketenagakerjaan ya gitu. Aduh, gini deh, daftar lagi deh. Kita tuh, gue juga suka kadang-kadang suka nggak sadar, goblok nih pemain nih, tolong gitu. Iya. Anak gue juga lagi main bola lagi. Dan kalau gede gitu goblok-goblokin kan sakit. Itu perasaannya tuh banding kebalik sama si Saint Patinama. Jadi Saint Patinama dia bilang, kalau gue dulu yang tahu gue cuman lingkungan rumah gue doang, paling saudara-saudara gue begitu pindah ke Indonesia, dia dinaturalisasi. Sehari nambah followers 100.000. Handphone gue sampai mau rusak kan kayak gitu. Lah handphonenya dia jelek banget. Masa nambah followers rusak? Dia yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu sampai keluarganya jadi selebriti juga banyak yang kenalin. Kayak gitu makanya impact-nya tuh sepak bola luar biasa. Iya benar. Tapi kalau emang dibuin satu stadion, kebayangnya. Sampai Rio-nya pun nanya, Arne, kenapa gue diganti? Lu sih terlalu gesit. Masuk lagi kangkeng. Jangan kegesitan. Nanti lu bukan lu terlihat paling jago, yang lainnya jadi tolol kelihatannya. Tapi ngomong gesit ya. Gue kayaknya pengen gitu ngeliat satu pemain yang super gesit sih. Maksudnya yang adu balap lari gak pernah kalah. Yang paling gesit menurut lu siapa pemain? Yang lu pernah lihat? Usain Bolt. Carlos ya? Gesit. Enggak. Kalau gesit, Tijani Babangida. Oh iya? Iya. Zaman dulu ya. Tijani Babangida. Gesit. Halo Hazard, enggak ya? Enggak dia. Kalau sekarang sih siapa ya? Ademola Lookman. Tau gak lu? Si Atletico. Atletico Madrid. Lookman tuh. Lumayan sih. Gesit. Tapi siapa lagi ya? Doku juga gesit. Doku. Biar kata gocekan kayak gitu. Dulu kan Sterling kan? Iya. Sterling yang di Liverpool ya? Iya. Yang di Liverpool gila tuh Sterling tuh. Doku. Eze nggak gesit. Di Palace iya. Di Reading di Palace iya. Di Arsenal enggak, karena beda posisi mungkin. Eze nggak, tapi nggak emang secara postur juga nggak gesit dia. Tapi waktu di Reading masih segesit Rio pas dilepas kerangkeng itu. Sekarang masih 17. Sekarang masih 17. Yang namain lu anjing. Iya juga ya. Jadi mulai besok kalau ada fans Liverpool yang ngebanggain Rio gitu. Kan sekilas saja 17 gesit. Sama dia apa di post? Taruh. Emang wajar. Gesit. Wajar. Tapi kalau besok banyak juga coy 17 yang gak gesit. Ada coy. Iya. Tapi statusnya belum main bola tuh pasti. Gamers. mageran ya. Tapi kalau besok ada fans Liverpool, gimana Rio bagus banget tuh, gesit banget dia tuh. Kenapa ya? Kok diganti? Lu jawabnya apa? Teori Wancoy lu kasih tahu langsung. Gesit banget apa? Iya, dia karena dia umur 17. Makanya dia gesit. Udah kesirep. Jadi biasa aja. Argumennya gitu langsung. Menurut Mas Ngok kenapa kira? Menurut Mas Ngok gimana nih? Wah, gimana nih Rio kan kemarin bagus banget mainnya, kok diganti sama si Arne, padahal dia gesit banget loh. Gesit banget. Ya dia wajar loh gesit karena dia umur 17. Masa jawaban gue gitu? Lagi aktif-aktifnya. Betul, umur segitu tuh lagi aktif. Sebelum main dia papak gula merah ya kan. Makanya dia gesit. Anjing banget. Kacau. Ya itu pertandingan kemarin tuh Liverpool Chelsea seri ya? Seri sama ya. Dan Sunderland MU 0-0. Ini pertandingan gak seru kata fans MU nih ya yang nulis ya. Tapi karena MU juga udah nothing tulus. Udah lolos kan dia? Dia nggak ngejar kedua ngapain? Nggak bisa. Ngapain ngejar kedua juga udah susah, nggak bisa juga. Dan
Dia udah pasti lolos. Udah pasti lolos champion juga. Jadi ya udahlah mainnya biasa aja. Iya betul. Sama Liverpool, peringkat 4 Aston Villa ya? Liverpool masih. Jauh kan, Villa Ben? belum main kan? Udah semalam, Udah ya? Seri ya? Seri. Tapi kalah ya? Seri. Oh, seri. Tapi Liverpool Chelsea lolos nggak champion? Chelsea udah nggak mungkin lolos. Eropa pun Nggak enggak. mungkin. Eropa pun enggak. Chelsea udah hilang ya? Harapannya masih ada dong. FA Cup. FA Nggak, Cup, champion. Piala Melon. Enggak, champion enggak? Udah enggak bisa. Udah nggak bisa. Udah enggak bisa. Paling Melon. Paling realistis. Karena kemungkinan kalau bisa Aston Villa juara UEFA Conference League, Bukan Aston Villa, Europa League. Europa League, Europa League. ada 6 Tim Inggris. Tim Kalau Inggris. Aston Villanya kegeser kan? Iya. Dari 5 besar. Betul. Makanya sih kalau lihat teorinya kayaknya Aston Villa emang sengaja dibapukin deh. Kemarin dia seri kan? Seri. Sama. Karena dia kayaknya udah fokus ke Europa League. Karena kan ketemunya Shakhtar doang. Betul. Iya. Terus pelatihnya juga udah hafal untuk juara Europa League. City, Brentford 3-0, Doku, Haaland dan Marmoush. Ini memang ini agak deg-degan juga di babak pertama 0-0 soalnya. Iya. Dan baru babak kedua 3-0. Dan ini menempel si Arsenal sampai akhirnya di akhir press con itu si Pep Guardiola langsung go Hammers gitu. Tapi sayang banget itu. Aduh. Nah, tapi Arsenal juga tidak mau kalah karena Arsenal kemarin tadi malam menang 1-0 melawan Hammers dan membuat Arsenal kembali ke peringkat pertama, beda 2 poin dengan City dan juga 5 poin. West Ham berada di degradasi. Wah kasihan ya. Tapi kalau nanti Nah malam ini nih, gimana nih? Ini kita bahas nih. Mana? Arsenal kemarin West Ham. West Ham. Karena ini juga Lu jadi nonton, nak? ini lagi rame. Pagi ini semua channel bola ngomonginnya ini lebih ngomongin ini daripada juara Barcelona. Oh, El Clasico. Semalam. Clasico. Iya. Ini lebih rame karena kontroversi. 1-0 nih. Iya. Arsenal Balap. kesulitan ngebobolin. 0-0 di babak pertama, akhirnya ngebobolin di menit 70-an melalui golnya Leandro Trossard. Iya. Dan di menit 95 West Ham dapat corner kick. Iya. Nah, gol lah itu si corner Wilson. nih. Oh. Callum Wilson. Momentum Satu sama. ganti tuh. Ya. Ternyata di VAR. Ya. Nah, VAR-nya aja, pengecekan VAR-nya aja sampai 5 menit. Iya, kacau banget sih itu. Pengecekan VAR 5 menit, bulak-balik. Wah, karena wasitnya juga nggak yakin. Ini bener pelanggaran atau enggak pelanggaran. Nah, ini lihat ya. Coba lihat penasaran gua. Nih dia nih. Nah, tangan dari si nomor 19 pemain West Ham nih. Megangin tangan kirinya si David Raya. Dan akhirnya dicek VAR setelah 5 menit. Ini dianulir golnya West Ham. Ya, akhirnya membuat Arsenal meraih 3 poin di sini. Itu harusnya gol tuh. Gol. Itu udah gol. Nah, makanya di situ kan bilang emang David Raya tangannya dipegangin kan. Nggak ada yang megangin tuh. Ada di situ Tuh, ada. tuh, Tuh, kelihatan tuh. Oh, itu. Tapi, nah ini yang jadi kontroversinya adalah sepanjang musim, kata orang-orang nih ya, ini bukan gua ya, bukan gua nih, sepanjang musim, Karena fansnya lebih Iya. brutal ya. iya, karena ini maaf ya nih fans Arsenal nih ya, bukan Nih, gua kita nih. bacain ini aja nih. Kita- fakta-fakta dari media sosial. Betul, gua ngelihat fakta yang ada di media sosial. Katanya sepanjang musim, gua baca dari siapa ya? Awalnya Ada Peter pundit Schmeichel lah, pundit ya Peter Schmeichel, Terus Joe mereka Hart. juga kan. Pundit itu bilang sepanjang musim Arsenal kalau nggak melakukan ini dia tidak akan ada di peringkat Peringkat pertama atas, iya. sekarang karena Schmeichel gol-golnya Arsenal itu banyak hampir Terciptanya sama. dari itu. Yang Lawan paling jelas Spurs, Chelsea. MU MU. dihalangin kipernya segala macam bla bla bla. Jadi walaupun si Roy Keane bilang ya sebenarnya emang ini harus dianulir karena kiper dihalangi lah kipernya. Iya. Tapi ya itu banyak yang bilang inkonsistensi wasit Premier League. Makanya nggak kaget kalau Arsenal ini dibilang dengan haram ball. Oh, Dari sini, cikal bakal ini. betul. Gitu. iya, Nah makanya kalau dibilang itu pelanggaran David Raya, tapi sebenarnya di situ ada pelanggarannya si Declan Rice. Ada pelanggaran Declan Dia Rice. megang 2 pemain West Ham tuh, benar-benar dipegang. Ada di situ. Gitu. Man ya udahlah, kalau dari awal gue bilang emang udah diperuntukkan untuk Arsenal ini piala. Jadi gini, Ini tapi ini membuat menurut gua Liga Inggris penuh dengan drama. drama. Satu drama berikutnya nih, ini drama terbaru nih soal Arsenal lawan West Ham. Iya. Kalau misalnya hitung-hitungan match berikutnya,
Arsenal tuh sebenarnya diuntungkan dengan match-match yang lebih mudah. Main di home ya dua-duanya. Abis ini lawan Burnley. Iya. Burnley udah pasti degradasi. Setelah lawan Burnley, lawan Crystal Palace. Crystal Palace udah nggak ngejar apa-apa gitu. Iya. Udah nggak degradasi, udah aman gitu. Iya. Sedangkan City itu punya lawan yang lebih berat. City tuh terakhir lawan Aston Villa. Jadi City tuh lebih Iya. susah lah lawannya. Tapi emang tiap tahun City tuh selalu dapat ending-ending lawannya lebih susah dibanding pesaing-pesaingnya. Nah ini bisa jadi nih Plot twist. pertandingan terakhir itu kayak pertandingan zaman waktu MU dan City. City yang MU Sunderland. Aguero ngegolin. MU Sunderland, Wah, itu City, seru sih. EPR. Itu seru. Makanya kita tunggu aja drama Liga Inggris ini bakal seperti apa. Tapi kalau gua hitung-hitungan di atas kertas Arsenal udah pasti juara. Kalau gue dari pas dia kalah dari sebelum nih, bola di tangan Arsenal. Sampai kalah dari City pun tetap bola masih di tangan Arsenal. Karena City lawannya lebih berat. Gak tau itu yang Ya, kedua. lawannya Everton. Kemarin akhirnya seri kan lawan Everton kan. Iya. Itu kan mantannya Tapi Arteta kalau juga. misalkan emang ini hasilnya tadi seri, itu City peringkat berapa ya? Iya. Iya. Karena dihitungnya head to head ya? Iya. Head to head bukan selisih gol. One game dan City kan masih Kalau ada selisih gol one, banyak kan Arsenal soalnya sekarang. one game in hand juga gitu. Jadi ya sekarang Arsenal masih unggul 5 poin dari Manchester City, tapi City masih punya satu pertandingan di tangan. Nah, kalau Serie A Liga sekarang kita beralih ke Serie A. Yoi, ada pertandingan antara Lazio versus sang juara Inter Milan. Wah, udah juara dia. Yang dimenangin oleh Inter dengan skor 0-3. udahlah. Lautaro jadi pembuka gol, Sucit dan Mkhitaryan. Dan ini mah udah sebenarnya Italia udah jelas kan. Italia mah udah ada yang juara. Tapi kita bahas dulu nih. Iya, Milan bisa-bisa nggak lolos nih champion nih kok begini nih. terus nih. Milan belum kalah kan? Kalah lagi. Kalah lagi. 3-2. 3-0 dulu lagi kalah. Tinggalan dulu 3-0. Nah, gue nonton lihat sampai 3-0 tuh bilang, wah kok kena bantai nih kata gue. Sedangkan Hampir persaingnya Milan untuk memperebutkan Liga Champion, ada Juve. Juve menang 1-0. Iya. Sama Napoli si belum itu main tuh. ya? Siapa? Hem-hem. Menang 1-0 juga. 1-0. Hem-hem. Roma Dan menang bahkan 3-2. si Hem-hem setelah kemarin menang, pemain-pemainnya selebrasi. Karena sudah memastikan Tahun depan. bermain di Liga Eropa. Oh iya betul. Iya, tapi balik lagi nanti hasil akhirnya menentukan. Dia main di Piala Champion. Melon, Europa League, atau UCL. Betul. UCL agak berat sih ya. Tapi kayaknya kalau Slot- Milannya jatahnya 4 apa 5 Itali? 4. 4 kan? 4. Inter, Napoli, Napoli. Juve. Milan. Bawahnya Como. Udah ngomong. Nah, saingannya Milan nih. Milan sekarang lagi Milan turun posisi keempat dengan 67 poin sama kayak Roma di posisi Masih ada Roma. Roma. Iya, masih ada Roma ya. Tapi Roma berat, bakal ketemu Lazio soalnya besok. Oh. Nah, itu kalah di kandang sama Inter tadi. Ya, Tapi kan derby. Oh, Kota. Panca di Roma. Bang, iya. Bukan. Itu Della Capitale. Della Modenina. Belum mau dinama Milan. Iya, itu Milan. Della Capitale kan? Puspita. Bukan. Oh iya. Della Temon. Abdel. Kan jauh banget Della anjing. Capitale benar. Della Capitale kan? Iya. Karena kan dia ibu kota. Iya. Lazio. Tuh, dia tuh berat tuh. Habis itu ketemunya, si Roma ini ketemunya Verona. Romeo and Juliet. Jadi Como nih. Iya. Enggak ada yang kontak. Enggak, udah dibikin video. Katanya. Tapi tenang. Kita udah ngeprint-ngeprint. Tenang. Emang habis berapa modal? Ada Makanya 700 tuh. Kalau emang kita nggak berangkat, gantiin deh gitu aja. Gratis. Tapi tenang. Apa? Katanya lagi nanya-nanya nih. Ya. Oh iya. Si yang MSS-nya lagi nanya-nanya. Ada nih satu celah nih. Terus kedua, ada yang japri gua, ada yang WhatsApp gua. Minta red card. Anjay. Untuk campaign apa nih? Campaign trip ke sono. Ke Kamu trip. Oh, red cardnya ini. Terus gue bilang, saya doang. Nah, sidekick saja. Oh, kayaknya nih yang WhatsApp gua kagak ngerti. Oh ya nanti saya Approach lagi. ajukan gitu. Ya. Kan sering tuh di sidekick gini-gini. Oh ya mas nanti saya ajukan.
Nggak pernah nonton tuh dia tuh. Berarti akhirnya kirimin kurang. kliper-klipernya. Iya. Iya. Gue juga ada yang nawarin sendiri. Sendirian tuh ke Gea. Ke Iya Hamam. kan? Ada. Kan? Ke- Tuh. Hamam Toba. Hamam Cisadane. Lebih ke ham-ham sunter. ya jet ski. Ya jet ski. Berarti emang ada satu-satu. Iya. Lu juga ada ya? Ada. Nah, udah Kenapa ada. nggak melalui sidekick ya kan lebih Iya, langsung aja lah. Pak, saran aja. Cuman dia takut kayaknya. Wah, sedikit kalau ini banyak bawa ini. Enggak lah. Enggak, tenang aja. 4 doang. Oh, sama siapa? Super sapa aja. Takutnya di sana dingin gitu kan. Tenang ya, kalau misalnya mau 3 juga nggak apa-apa 3 ya. Ini super sub kan ya tempelan kulkas juga cukup. Oleh-olehnya. Gue udah lama banget Pak, nabung di situ tuh. Di mana? Di itu, Oh iya. ya kan? Dari Oh, kecil. BRI. Gangguan mulu. Iya, gue tutup. Kalau gangguan mulu. Beri? Iya. Gila. Bankingnya gue tutup makanya. Jangan ngomong gitu. Nggak. Liga 1 kan ininya BRI. Kalau mau masuk sini. Nggak. Beda itu. Nggak, kurang cinta BUMN nih. Parah nih super sub. Gue pakainya BNI. Ah, BNI baru gue pakai. Oke. Iya. Pakai gue itu. Gue BI sih, ATM gue BI. Masa dia Bang? Tapi BI-nya apa nih? Checking kan lu ya? Kalau gue sih sekarang nih ya coy, gue jujur nih. BU, lebih ke BU. BU mulu Aldi Taher lu. Berdoa dan usaha kan tadi. Udah, kita balik lagi ke bola, ke Liga Spanyol sekarang. Yoi, akhirnya Barcelona bisa mengukuhkan sebagai gila. juara Liga Liga Barca. Liga Spanyol. Orang dalam. Dengan menundukkan rival terberatnya Real Madrid di El Clasico kemarin. Barcelona di pertandingan itu menang 2-0, 2 gol dicetak Rashford dan Ferran Torres. Ferran Torres. Ya. Ini gila sih. Dan emang ini kayak menaruh garam di atas luka kepada Real Madrid. Makin sakit Iya, rasanya. betul. Lu ngelihat Barcelona memastikan juara di pertandingan El Clasico. Iya. Kalau misalnya sebelum El Clasico juara, kan abis itu kan guard of honor kan. Udah. Tapi Madridnya kadang-kadang nggak mau kan, nggak mau ngasih. Ya, ini kan mau nggak mau kayak ya, Lu nontonin gitu kayak final aja tuh jatuhnya. Sampai si Perez diundang nggak datang kan katanya? nggak datang. Undang dia. Nah, gue datang. Simon Perez. Bukan, Florentino. Nah, memang kan Madrid ini lagi kenapa gue nambah luka juga karena di minggu ini ada berita soal berantem. Itu kenapa sih? Gue cuma ngeliat itunya doang, cuma Itu sebenarnya Barca sama Madrid sama-sama berbagi juara. Barca kan La Liga juaranya. Madrid baku hantam. antara siapa sama siapa? Rudiger Ama? sama staffnya deh. Bukan, gila. Ada juga Rudiger. Itu mah Iya. rumor, tapi yang jelas itu yang benar-benar Nah, kejadian itulah. adalah Valverde sama Sama Tchouaméni. Tchouaméni. Bahkan akhirnya mengakibatkan si Valverde itu dilarikan ke rumah sakit karena Iya. palanya ngebentur meja katanya. Jatuh lah, palanya ngebentur meja. Tapi Valverde-nya alasannya gitu ya, apa sih? Enggak kok, nggak ada dipukul. Iya, gitu. ada lagi belajar ngantuk. Betul. Itu lagi. Kan bullpen lagi berdiri gitu. Tapi Tchouaméni main soalnya. Tchouaméni main. Mbappe juga akhirnya disalahkan. Bahkan ada petisi fans Real Madrid yang meminta Mbappe keluar dari Real Madrid. Tapi gitu. dibalikin sama fansnya Barcelona. Untuk Mbappe stay, bikin petisi juga. Terus saya gitu. Iya, kayak gitu. Yang ngehenya adalah di saat kemarin midweek pas keluar berita Valverde sama itu, gue nggak tahu ini jahitan konten creator ya, tapi nunjukin latihannya Barcelona, Lewandowski tinju gitu. Sama si Szczesny. Iya, juga kayak berantem gitu, kayak berantem. Ngeledek. Ngeledek, tapi emang bener Xabi Alonso bilang kan, saya sempat ngomong kemarin komen dia kayak masuk ke kayak ngurus anak-anak kecil gitu. Iya. Tapi si Tchouaméni kan bilang ke Valverde, lu yang bikin Xabi dipecat.
Emang iya? Iya ada sebenarnya kayak gitu. Cepu. Apa? Cepu katanya. Kan Xabi Alonso lagi nerangin taktik. Ada pemain yang belaga nggak denger, belaga tidur. Sampai setoksik itu ruang gantinya. Segitunya ya? Iya. Karena terlalu Padahal kan dia legend loh. Ya makanya terlalu bintang. Terlalu semuanya pemain bintang. Iya, iya. Salah juga. Kalau jadi pemain bintang tuh kalau All Star semua juga bingung. Iya. Makanya pelatihnya harus benar-benar dituakan. Makanya tahun depan Madrid bakal ditangani kembali oleh Benny Dolo. Udah gak ada loh, udah gak ada, parah lu. Lu tawain. Gue mau nyebut doang. Salah. Jose Mourinho. Oh, enggak mungkin mau. Emang iya? Mourinho. Nawarin. Mourinho. Ditawarin sama Perez. Fashion, kiblat fashion anak-anak kantor zaman dulu di tahun 2008. Sebelum era Pakalolo ya. Bukan. Mourinho pakai dasi kancing atas nggak pernah disleting. Apa nggak pernah dikancing ya? Kancingin. Dia selalu gini. Akhirnya anak-anak kantor di Indonesia pada ikutin kayak begitu. Pada kayak gitu. Iya di 2008. Gara-gara dasi. Lu juga, lu salah satunya. Salah satu gue. Lu salah satunya. Nggak mau gitu. Kerjaan lu. Nggak mau jaket. Apa waktu itu pakai dasi? Itu lebih ke, kalau di Indonesia, lebih ke gerah sih coy. Bukan gara-gara Mourinho coy. Kalau Mourinho Kalau- beda ya? Kalau cuma sampai atas nggak mau dikancing, itu gerah. Nggak usah anak Enggak, kantor. tapi patokannya itu bisa rapi bos gitu Iya, maksudnya. iya. Zaman dulu karyawan tuh, bos lihat tuh Mourinho, itu rapi juga kok. Dibantah Nggak usah balik. Gara-gara Rio gesit. Tapi bener. Dulu Emang kan gitu? Dulu kan gue kerja di ini, di apartemen yang dimana Oh. tuh emang harus rapi tuh. Iya. Iya. Nah pada saat itu. Jadi ada contohnya nih, rapi kayak Mourinho nih kayak gini. Iya. Jadi itu pun rapi. dasi, tapi nggak dikancing. Nggak usah dikancing atasnya. Atau pilih Kayaknya hanya gini deh, kayak gini. Waktu zaman gua SD, supaya kita nggak nyekek, Iya. itu sama kok gaya dasi masang. pasang. Tapi kancingin enggak yang atas. Gue dikancingin dulu. Kancingin. Lagi dasi SD kan pakai karet. Ya kan? Iya. Atau dua pilihan kali zamannya di Iya, Jawa iya, ya. iya. Mau yang di kancing atas dari bawah di Nah atas kali ini biasanya nyari baju yang kegedean, Iya. biar nggak nyekek. Oh iya. Atau atasnya dikancing baunya enggak. Ngapa? Cikano. Cikano. Benteng. Jadi selamat buat fans Barca ya. Siapa aja sih fans Barca di Indonesia? Afif Safi. Dan Dava. selamat juga buat fans Taparik. Iya, Barik. Madrid siapa fansnya? Madrid. Rico Lubis. Oh iya. Oh iya, Rico. Ata. Atta Halilintar. Iya. Ali Ali Budimansyah. Siapa? Ali Akbar. Oh iya, Ali Akbar ya. Oh si Ali Lighting. Iya. Saya. Apa? Nah. Kan dia lagi rame di medsos. Oh gak si Oki ya? Iya bener. Anjing center kecil katanya. Oh, udah. Lanjutlah El Clasico yang lain. Sebelum El Clasico yang lain ada pertandingan di BRI Super League antara Persita versus Persijap yang dimana tuan rumah dibantai dengan skor 0-3. 3 gol Persijap dicetak oleh Kurniawan Dulilanto. Dan dia nggak main di Persita. Iya betul. Lagi bukan Persita, gol di Persijap. Goblok. Oh iya. Kurniawan nggak main dia. Yang dicetak oleh Kurniawan, Sudi. Iya, tak Sudi. Yang terakhir dicetak oleh pemain asingnya, Freres. Emang asing itu. Mungkin tuh Indonesia namanya begitu. Namanya aneh dikit. Bapaknya nggak ngaji kok. Nama panjangnya siapa coy? Freres. Terima ya, pokoknya terima Freres. Meses Freres. Ya, Nih, dah, nih, El lanjut Clasico. di pertandingan El Clasico Indonesia. Ada pertandingan Persija versus Persib Bandung. Yang dimana pertandingan dioper ke daerah Borneo, Kalimantan, Samarinda. Dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh bukan tuan. Apa lawan Ntar dulu lagi? Lawan Ntar dulu lagi? Tamu. Dengan tim tamu dengan skor 2-1. Di mana pertama Persija cetak gol duluan lewat Aladin. Aladin namanya. Aladin ya? Bener. Iya. Beneran.
Monyetnya siapa zaman namanya? dulu Aliudin Kalau dulu monyetnya siapa namanya? Monyetnya Abu. lagi? Abu. Nah, di bawah sih abunya ya. Gue Jafar. Dan sementara di babak yang sama, babak pertama Persib mencetak gol lewat Adam Alis. Adam Aibro. 2 gol Adam Alis dicetak dengan yang sama sih, maksudnya gaya golnya sama ya. Lolos mulu dia. Iya. Kayaknya nggak diperhatiin deh. Hah? Ini juga sama. Golnya lolos mulu. Apa? Sama kayak nggak dijaga. Nggak kan lepas dari kawalan ini. Iya maksudnya kayak nggak diperhatiin. Donitri ya? Yang kedua ya. Iya, Kedua Donitri. iya. Gue juga jujur Donitri kan kita tahu kenceng tuh orang. Iya. Gue pas ngadu lari sama Donitri. Lu alhamdulillah sih Adam Alis. Mas Adam, terima kasih Mas Adam. Lagi gini. Adam lagi gini Adam nih. Itu mah Inul, Adam Inul. Mas Adam di billboard lagi gitu. Mas Adam. Iya loh. Adam Alis ya, semenjak dibahas sama Wan Choi, Sidekicks, iya. Wan Choi, season ini tuh jadi pemain penting di Persib. Walaupun memang sebelumnya memang ini pemain memang udah oke. Tapi memang menurut gua Adam Alis ini cocok lah. Mr. John, masa nggak dipanggil timnas tuh gila apa? Iya. Walaupun memang udah umur 31 ya, tapi masih oke lah. Adam Alis, Mark Locke juga umurnya udah 30 something tapi masih dipanggil. Tuh, Mr. John. Mr. Ayo John. cepetan panggil ke timnas. Jangan sampai keduluan dipanggil sama sidekick. Ada alisnya. Oh harus sih. Iya. Ntar kalau off season gue pengen Panggil bawa sih, dia. Coy. Ya, Ya. Aman neneknya ikut pasti neneknya ya. bawa coy. Iya, Emang nenek ibunya kali Neneknya. masih ada nggak? Tanya dulu nggak enak kok. Kok kayak berarti itu masih bocah dong. Sampai neneknya nemenin. Ya, iya nggak tahu dah. Iya Iya kan? waktu itu udahlah. Tapi ini ya membuat persaingan juara makin masih seru antara Persib dan Borneo karena Persija sudah secara hitung-hitungan udah tidak mampu juara lagi. Iya, udah enggak lah. Sebenarnya banyak kontroversi di pertandingan ini. Dari sebelum pertandingan udah ada kontroversi yaitu soal tempat pertandingan, Venue-nya ya. venue. Dari pihak Persija ngerasa kenapa nggak boleh di Jakarta? Iya. Gitu. Kenapa kalah sama? Aduh nggak mau. Takut. Sama event lain. Sama event lain. Iya. Oh itu. Nggak usah disebut. Har. Hampir aja. Iya, kok kenapa Sama event kalah? lain. Terus pertanyaan kedua, oke. Kan masih punya stadion lagi yang lain. Jis bisa, lapangan Blok S bisa. Atau Cibinong apa tuh? Pakansari. Pakansari. Tendean macet. Kalau lo di Blok Susah. 80.000 orang di situ. Susah. Terus udah gitu dan pemilihan venue. Iya. Kenapa di Kalimantan. Samarinda? Satu kan jauh deh. Tadi kan ada 2 opsi di Surabaya sama di Bali kan. Iya kan Samarinda jauh. Kedua itu buat kubu Persib itu kan Rival. iyalah lagi pesaing. pesaing. Iya. Makanya kalau kemarin lihat nonton banyak juga penonton Borneo. yang support Persija. Sama Oren lagi ya. Sama-sama Oren lagi jadi nyaru tuh. Jadi itu kemarin tuh sebelum pertandingan aja udah banyak kontroversi. Nah itu juga menurut gua agak pemilihan di Borneo tuh agak jadi. Tapi dijelasin kan kemarin kenapa di Borneo. Awal mau di Surabaya kan. Surabaya cuman udah mau dibantuin sama bonek, sama bonek segala macam. Cuman gue lupa tuh alasannya kenapa. Terus Bali bisa nggak? Nah di Bali ternyata ada tanding juga. Si Bali itu lawan Borneo kan. Oh ternyata Borneo kosong. Boleh nggak di sono? Ya udah boleh gitu. Makanya dipilihlah. Sebenarnya punya JIS, tempat-tempat stadion Persija main tuh ada Bekasi juga, Patriot. Paspes. Paspes nggak bisa. Ada lapangan. Bisa. Oh Bekasi gede tuh. Patriot. Yang tempat kita kemarin main mini soccer? Di mana? Ini soccer. Ya tidak usah di sini. Lebih kecil lagi. Gue blok saya nggak di ACC ya kan. Paspes nggak di ACC, ini mini soccer. 3 orang asing penuh tuh lapangan. Itu main mini soccer, Rio juga nggak bisa segesit itu mas itu. Kecil lapangannya. Tapi kemarin menunjukkan emang ini adalah salah satu El Clasico. Iya, benar. Seru banget. Gua sebagai pendukung Persib 15 menit terakhir tuh nonton buset kayak gregetan banget, takut. Iya. Tahu nak comeback.
kena comeback atau ya seri karena Seri kan lah. seri aja mengakibatkan Persib bisa turun peringkat gitu. Iya, dan ini Udah drama. lah, aku turun peringkat mah. Kalau kan Borneo-nya Kalau belum. Borneo menang Oh iya. Iya, Gitu. ini dramanya sama kayak IPL. kayak IPL. Sama. betul. Nah, Persija tuh MU. Ya. Betul. Udah ada Nah, kepentingan. Borneo tuh Arsenal karena secara fixtures itu lebih mudah pertandingan-pertandingannya dibandingkan Sisanya, Persib. Persib masih lawan siapa aja? Persib masih lawan PSM. Sama Vietnam ya satu lagi. Ah, enggak. Enggak. Kenapa lawan negara? Biar lebih berat aja. Kenapa lawan negara? Nah, Mau terakhir- Brazil. yang bikin berat pertanyaan Persib tuh Persib masih lawan orang tua. Nah, itu berat. Mau lawan orang tua berat tuh enggak Jangan bisa. Borneo cuma lawan arah doang ya kan. Jangan Borneo cuma lawan Jameson. Persib masih lawan orang tua. Lawan orang tua sama Jameson. Lawan Jameson aja lu KO gitu. Anjing. Ya jadi kemarin seru sih pertandingan seru. Persija menguasai pertandingan memang itu ya bojan holdak aja. Iya. Mencari peluang sedikit mungkin tapi bisa dimanfaatkan dengan baik. Efektif. Efektif. Tapi emang efektif banget tuh Tom Haya asisnya Tom gila. Haye sih. Gimana Wancoy menurut lu Tom Haye? Gue nonton sih sebentar doang. Terus terang begitu 1-2 gue tutup video. Tapi Langsung gue delete tuh aplikasinya. bisa masuk lagi. Wancoy tuh Persija, gue Persib tuh aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi gue dipukul tadi dikit. agak Sama fan Persija. Jadi Ya, itu kan dia gue pasti- pas ngeliat pertandingan itu Tom Haye gila sih. Maksudnya dia tiba-tiba bisa di kanan bawah, tiba-tiba bisa di kiri Kanan depan. bawah tuh gimana? Bek kanan gitu. Iya, bek bek kanan. kanan. Nih kalau ngeliat Tom Haye mainnya itu selalu begini nih, nyerong nih posisinya dia. Ini gak pernah di kiri bawah. Karena dia emang kayak peluncur. Gak bisa jalan lurus. Nyerong. Catur kali ya. Tapi Emang gesit lapangannya gak dia? ada relnya sih. Kayak kamera ya. Pakai rel. Tapi Tom Haya gesit gak gue tanya? Kagak, selau Emang udah umurnya berarti. Tom Haye main selau, tapi Iya. visinya gila. Visinya. Heeh. Dia dari megang bola udah tahu nih. Iya. Dia mau bangun jembatan, rumah sakit. Iya. Kalau misalkan di perkampungan yang agak ini, kayaknya mata air diambil. Visinya jelas. Iya betul. Tapi emang kemarin sih, gue nggak tahu ya Persija nggak ada Maxwell ya. Maxwell kemana ya? Lagi konser. Maxwell. I swear. Jauh banget Nggak ada ya? Waduh kalau ada Maxwell itu ngeri sih. Tapi asingnya Persija, buset dah gue ngeliatnya. Kayak nggak ada gregetnya anjing pemainnya. Pemain asingnya? Iya. Kan pada ribut pas udah selesai. Iya maksudnya pas di permainannya. Iya. Alano juga biasanya dia berani bawa bola, kemarin juga kagak. Iya. Karena ya mungkin ya itu permainan compactnya Persib membuat si Alano, Aladin itu juga nggak apalagi strikernya kekunci banget itu. Siapa namanya? Iya. Si Siapa striker? Alam. Tapi emang di situ gue patut yang gue catat Tejapaku Alam sebenarnya. Iya. Berapa itu? 3 kali tepisan. Iya. Yang Teja. harusnya jadi gol sih sebenarnya. Dari 3 tuduhan tuh 3 tepisan berhasil itu. tendangan. Tuduhan. Tapi Eliano oke ya. Eliano kan Eliano babak Nah, kedua main. Eliano juga sebenarnya tuh. Tapi ada momen harusnya krusial nih, itu. Ada momen yang dia makan kaki Donitri ya. Kalau nggak salah. Nggak kena tapi itu. Oh yang sebenarnya sebenarnya yang jadi yang nggak karena Eliano yang dilompat. Abis itu dimakan sama siapa ya? Iya jadi dia yang Jadi dia pelanggaran. Enggak, sebenarnya yang jadi kontroversi dan lo ini harusnya pelanggaran. Bahkan si pelatihnya Persija siapa? Gua Marcio. tahu namanya. Pelatihnya Iya, Persija, betul. Marcio Souza. Iya. Pelatih Persija itu bilang itu harusnya kartu merah buat si Lucho karena Lucho itu nginjek kakinya. Aduh siapa ya? Raihan Hanan gitu. Bukan Hanan. Ustadz dong. Itu. Jadi kayak akhirnya itu jadi kontroversi. Ya namanya El Clasico pasti ada kontroversi. Tapi malah kartu merah kalau nginjek kaki Ustadz. Bukan Hanan Ataki, Raihan Hanan. Hanan Ataki enggak. Kalau Ustadz main bola nggak ada yang mau nyeleding. Agak. Ya Ustadz Jojo waktu main bola nggak ada yang nyeleding. Bener. Gue berani lu nyeleding Ustadz gitu kan. Oh parah emang. Gue main sama Habib handsball mulu gue. Kenapa? Nggak sopan ngasih pakai kaki kan.
Handball. Ya, kan Habib padahal ya. Beb. Handball. Dan selamat buat Garuda Yaksa yang kemarin jadi juara Liga 2 Pegadaian Championship ngalahin PSS Sleman melalui penalti. Gile. 4-3 Garuda Yaksa klub milik Presiden Prabowo. Selamat Garuda Yaksa. Udah ya cukup ya. Ya nggak usah dipanjangin kayak kemarin. Udah ya itu ya gue deg-degan itu. Udah ya. Yang kita harus ceritain adalah kegagalan Persipura lolos ke... Wah itu juga. Iya tuh. Sadis. Tapi semangat buat fans Persipura, Ya. teman-teman saudara-saudara di Jayapura sana, pokoknya fansnya mudah-mudahan tahun depan bisa kembali ke Liga 1 karena menurut gua Liga 1 tanpa Persipura tuh kayak ada yang kurang. Betul. Ya nggak? Cuman memang sangat disayangkan terjadi kericuhan setelah pertandingan dan kemarin kalau gua lihat ada ajakan dari pemain Persipura siapa ya? Aduh, gue lupa. Dia Paulin. Bukan. Ya, ada. Pokoknya seniornya lah udah Edward pensiun. Isak Dalam. Kayak pensiun, kayak ngajak ngebersihin Lukas NMB stadion segala macam gitu. Jadi semangat buat fans Persipura lah ya. Ya. Sayang sekali Persipura. Coba lagi tahun depan bisa. Nah, Soalnya biaknya juga degradasi lagi ya. siapa? Oh, iya, iya. biar degradasi. Jadi nggak ada tuh yang timur banget tuh. Belum ya. Ntar biar break. Malut? Iya, Malut Malut lah. doang. Malut masih ada. Masih ada Malut ya. Kan gue bilang banget. Iya. Emang Malut agak ke tengah ya, agak ke tengah. Iya. Gue bilang banget. Jadi sisa Malut ya. Oke, next. Tebak skor. Lu mewakili Pican ya. Hasil kemarin gimana hasil? Poin sementara tebak skor Pican 6, Enggok 5, Wancoy 8. Wah, gue terakhir anjing. Padahal yang ngerti bola kan lu ya. Tapi yang ngerti ilmu hitam gue. Oke lah, udah Pican ini lawan Asbun ya nggak kan? usah dibahas yang ini besoknya aja. Oke. Final FA Cup. Wah. Ini Seru nih. Al Nassr Ini. lawan Al Hilal. Nah, ini seru nih. Pasti Hilal. Poinnya beda berapa poinnya? Oh, beda 2. Beda 2. Hilal gue. Lu nggak, kok diomongin Rico lu nggak ngedukung Ronaldo? Dia kan Messi. Ronaldonya aja dukung Hilal. Sempet ngambek katanya. Kan Karena kontra terlalu- sama kan? Ya, sama. Iya. Kok Hilal mulu yang dikasih pemain-pemain bagus? Iya. Oke, berapa? Hilal. Ini penentuan ya Ronaldo ya. Iya. Dia benar-benar belum pernah ngangkat piala kan di Arab. Messi di Amerika. 2-0. Untuk Hilal. Gue 2-0. Enggak. 3-1 untuk Al Nassr. Alasan lu. Gue 2-1 deh. Apa? Buat gue aja lah udahlah. Hilal. Hilal, oke. Kayak Hilal sih ini benar-benar. FA Cup, Wah ini City Chelsea. City all in ini kayak gini nih. City udah. Tapi nih Chelsea mode final nih. Ah, Chelsea mode final ya. Kalau yang udah main di Liga kalah bapuk. Lihat nih Chelsea sejelek-jelek ini fans Arsenal juga boleh dicatat ya. Chelsea mode final sekala-kala dia juara 2. pasti dong. Pasti tuh. Gak usah dicatat. Bener. Emang itu. Emang itu. Berarti maknanya sama ya kayak pemain 17 tahun gesit. Dibahas mulu itu ya. Bro, City Chelsea. Gue sebagai fan Chelsea final optimis Chelsea. Berapa? 1-0. City lah. 3-1 City. Gua Ya, lu City. 3-0 City. Lu City? Ya City berarti. 3-0 City. Wah, makin jauh nih. 3-1 City, 3-0 City. Gua Udah lah 1-0 Chelsea. Ya pokoknya gue Chelsea deh. Biar Pican kan Pican yang ntar nerak. Enggak, jangan. Catat udah catat. Oh. Kayak dagang. Aston Villa Liverpool. Ini lagi. Oh, Premier League ya? Iya. Ini Premier League. Sorry. Aston Villa masih butuh poin deh. Liverpool mah udah lolos kan? Butuh 2 poin. dua. Gua Wah ini seru sih ini. Harusnya ya. Tapi kalau si Aston Villa ada bermain dia bakal menang di final, bisa jadi emang sengaja 2-1 dikeluarin. Liverpool gua. Sorry, 2 sama. 2-1 Liverpool. 2 sama, sorry. Aston Villa Liverpool 1-0. Oke. Udah ya. Udah? Oke.
Udah, jangan lupa selama Piala Dunia nanti kita punya program baru ya, punya program seru. Bakal ada kerjasama sama salah satu TV yang memiliki license Piala Dunia. TPRI bilang aja. Kan emang dia yang menang. Iya benar. Sama satu lagi kita juga punya menu kolaborasi. Kolaborasi sama salah satu brand makanan. Bakal mie sejuk bilang aja. Besok kita bakal Sampai foto. habis. Besok kita bakal foto Ya. di Babi Sejuk Penjate. Jadi jangan lupa ya nanti setelah Piala Dunia ada menu-menu kita. Tungguin aja. Oke? Yuk. Yuk, dadah.